Tuhan, saya selalu berdoa agar setiap kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan di dalam hidup ini. Tapi mungkin kita saat ini sedang mengalami banyak tekanan, pergumulan, permasalahan di dalam hidup ini. Biarlah itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi justru itu boleh membawa kita semakin dekat dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang baik dan rencananya sempurna atas hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau selalu bersyukur dan berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Engkau Allah yang terus setia menemani setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Mari ajar buat setiap kami semakin berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah atas kami. Anugerah-Mu besar buat setiap kami. Berkati ibadah kami hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Katakan ajaib. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih
nyatakan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tanah-Mu. Untuk kemuliaan kekal. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Oh, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau Allah yang agung. Engkau mulia, Engkau berkuasa, Engkau sumber pertolongan, sumber kekuatan bagi kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang sempurna, Allah yang agung. Haleluya, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sungguh baik. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau bersukacita dan bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Mari saya ajak semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Allah kita dengan penuh sukacita. Berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan kita yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ajaib dan dia heran. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari bernyanyi bersama-sama buat Tuhan kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Lebih lagi, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak pernah berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik. Dia selalu menggenapi setiap janji firman-Nya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari buka hati lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita benar-benar siap untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga kita akan melihat kita adalah umat-umat yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan
pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari dengan iman percaya menyatakan di hadapan Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, ini pengakuan setiap kami Tuhan. Semuanya indah di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami memegang setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Apapun kesulitan yang kami alami saat ini, kami percaya Engkau sudah mengatur yang terindah buat setiap kami. Sekali lagi katakan, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap pribadi kami saat ini. Kami siap mendengar Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar dari lidah bibir hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat.
Saya berdoa agar kita semua senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan Yesus. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan link untuk ibadah doa malam, dapat menghubungi sekretariat atau melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan tersedia secara online melalui channel YouTube GBI Maranatha yang dapat diakses mulai pukul 9 pagi. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru mengenai info gereja melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat dalam Instagram, Facebook, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberi persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan diakonia maupun persembahan persepuluhan, dapat memberi melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Atau dapat juga memberi melalui scan QR Code yang tertera pada layar. Demikian pengumuman mengenai GBI Maranatha yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan cara selalu menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini di tengah kondisi COVID yang mengamuk, kami masih tetap bisa beribadah meskipun lewat streaming, lewat online, lewat YouTube, lewat sarana apapun. Biarlah ini tidak mengurangi hikmat kami, kekusukan kami di dalam berfellowship khususnya dengan Engkau, dan juga berfellowship dengan sesama lewat jaringan internet. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, supaya apa yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti program ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Meskipun di saat pandemi kita tidak mengurangi saat kita untuk tetap beribadah sungguh-sungguh, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi hari ini kita bisa saling menyapa satu sama lain. Hari ini saya ingin bicara dengan judul More Dangerous than Coronavirus. Lebih berbahaya dari virus corona, apalagi varian dari India yang mengamuk hari-hari ini. Sehingga kita bisa tetap menjaga kesehatan, tetapi kita juga tetap bisa beribadah. Nah, Joshua Lederberg PhD pernah berkata seperti ini, "The single biggest threat to man continue to dominate on the planet is the virus." Jadi ancaman tunggal yang paling besar yang terus-menerus mendominasi planet kita ini adalah virus. Kita masih ingat dulu ketika influenza virus atau flu itu juga melanda seluruh dunia. Bahkan juga ada yang dikenal dengan nama virus flu babi. Tetapi saat ini ketika virus COVID itu sudah melanda di seluruh dunia, bahkan variannya mulai alfa, beta, sampai delta, hari ini kita terus bisa menghadapinya di dalam kasih Kristus. Tetapi di tengah merebaknya COVID-19 ini, ada yang jauh lebih berbahaya dari virus corona, yaitu dosa. Mari kita lihat paralelisme atau kesamaan antara virus corona dengan satu ini yang jauh lebih bahaya, yaitu dosa. Satu saja terinfeksi, bahayanya mendunia. Bukankah ketika dulu terinfeksi di satu wilayah kemudian menyebar ke seluruh Indonesia sampai akhirnya masuk Indonesia? Mari kita lihat Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lihat Bapak Ibu bahwa ketika Adam, manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya menanggung dosa Asaf yang hanya bisa dipatahkan oleh pengorbanan Adam yang kedua,
yaitu Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana sikap kita? Jangan dianggap remeh. Di dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan begini, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bisa saja virus ini disamakan dengan bom tanam dan bom waktu, yang kita tidak tahu kapan akan meletusnya. Kita mengingat bahwa ketika merasa bahwa virus itu sudah mulai melandai, tapi ternyata ketika ada libur hari raya, maka virus itu meledak kembali. Karena terjadi perpindahan atau mobilitas manusia yang sangat tinggi. Mari kita lihat, ingat kasus Italia yang mula-mula menolak lockdown. Mereka turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan no lockdown. Mengapa? Karena ketika lockdown terjadi, pasti ekonomi melambat bahkan berhenti, sehingga penghasilan masyarakat itu menurun drastis. Tetapi pemerintah itu tegas, mereka menurunkan tentara itu pakai kendaraan berat, kendaraan lapis baja, sehingga penduduk tidak berani melanggarnya. Akibatnya kita tahu, maka Italia berhasil. Tetapi lihat, India yang semula melandai justru naik lagi karena lengah. Lihat, mengapa? Karena mereka melakukan upacara keagamaan, masuk ke dalam sungai Gangga tanpa protokol kesehatan, tidak ada physical social distancing, dan mereka juga tidak memakai masker. Akibatnya virus kembali merajalela. Begitu mengerikannya, lihat penduduk yang tidak punya uang karena keterbatasan dana, banyak yang dari keluarga miskin itu untuk kremasi yang membutuhkan dana tinggi, itu mereka sampai membuang sampah di sungai, jenazah dibuang di sungai. Coba kita lihat gambarnya sampai seperti ini, di sungai Gangga, akibatnya bisa sangat mengerikan. Dan ketika mereka sudah secara pelan mulai bisa mengatasi pandemi, maka Bangkalan, Madura pun timbul klaster baru. Lihat ada tulisan dalam bahasa Madura, tahu artinya ini, pakai masker kalau tidak ingin mati. COVID-19 itu ganas. Dan lihat, meskipun India itu sudah melandai, India pun belum lepas benar sampai saat ini. Lihat mereka di perkampungan, mereka pasang tanda dilarang masuk, bahkan dengan tegas berkata no mask, no entry, tanpa masker tidak boleh masuk. Lihat Melbourne pada acara Donut Day di Melbourne. Nah, ini di Flinders Station, ini daerah favorit yang saya sering datangi karena stasiunnya kuno, indah, banyak di situ ada kafe-kafe, tempat makan yang asik. Tetapi lihat pada Donut Day itu sepi. Donut Day itu adalah acara ketika dulu Perang Dunia Pertama, Salvation Army itu menyediakan donat gratis bagi para tentara yang berjuang. Dan itu bukan hanya diadakan di Amerika, yang biasanya setiap Jumat pertama di bulan Juni, kalau di Australia itu Senin pertama di bulan Juni. Dan untuk tahun lalu, Senin pertama di bulan Juni, mereka juga mengadakan Donut Day. Tujuannya untuk apa sih Donut Day ini? Sebetulnya donat itu kan bulat bolong begitu. Dianggap itu juga zero, supaya juga mengurangi virus sehingga virusnya zero. Ternyata lihat, Flinders Station di Melbourne pun sepi. Padahal biasanya pada acara Donut Day itu ramai masyarakat. Memborong donat-donat buatan mereka, dan itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa sih yang akhirnya virus itu bisa menyeruak lagi? Penyebabnya adalah varian Delta yang ngamuk pada saat ini. Mereka bisa bermutasi, bisa berbentuk virus yang lain, menyesuaikan dengan kondisi setempat, dan dikatakan bahwa virus ini lebih cepat menular, dan karena cepat menular banyak orang terpapar, akibatnya BOR atau bed occupancy rate, tingkat hunian di rumah sakit itu sudah melampaui 100%. Sehingga mereka menggunakan, bahkan ada yang
sewa hotel-hotel diborong untuk perawatan. Ada yang pakai tenda-tenda darurat, ada yang pakai wisma atlet, ada yang pakai apartemen yang baru dibangun, semuanya disediakan karena lonjakan ini. Dan apalah perbedaan varian alfa, beta, dan delta? Seperti ini, lihat pertama kali adalah virus COVID-19. Kemudian tidak lama kemudian berubah lagi menjadi ada varian alfa yang berasal dari Inggris. Kemudian juga ada varian beta yang berasal dari South Africa, Afrika Selatan. Dan yang terakhir yang sekarang kita hadapi saat ini adalah varian delta, yaitu dari India yang masing-masing punya gejala masing-masing yang perlu kita waspadai, meskipun kita tetap tidak boleh panik, karena ketika panik maka imun tubuh kita akan turun dan kita justru akan tambah sakit. Yang berikutnya, pencegahan terbaik adalah menjaga diri. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik apa sih? Kita bisa jaga jarak, kita bisa cuci tangan, kita bisa pakai masker. Tetapi ketika teman-teman kita mungkin tidak melakukannya, dan apalagi di kalangan anak-anak muda mungkin bisa berkata, lah you pengecut, enggak apa-apa, enggak, saya lihat tanpa masker pun tidak apa-apa. Lihat negara adidaya pun ketika presidennya tidak mau pakai masker, akhirnya terpapar juga. Dan saat kita tidak mau menjaga diri, sebetulnya kita juga merugikan orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana menjaga diri? Yaitu lewat menjaga kebersihan diri sendiri. Ulangan 23 ayat 12 sampai 13. Kamu juga harus mempunyai suatu tempat di luar perkemahan untuk buang air. Ingat bangsa Israel ketika ada di padang gurun selama 40 tahun, mereka tidak punya kediaman permanen, mereka tinggal di tenda dan harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, tentu tidak ada ruang, tidak ada toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil. Tetapi lihat diperintahkan, kamu harus membawa sekop kecil di antara barang bawaanmu. Apabila kamu berjongkok untuk membuang hajat, kamu harus menggali sebuah lubang, lalu timbunlah itu. Bukankah hewan kucing pun tahu cara melakukan hal ini? Seringkali justru kita manusia yang tidak tahu bagaimana menjaga kebersihan. Saya pernah terkejut luar biasa ketika datang ke sebuah kantor dan datang ke toiletnya, ternyata di toiletnya itu masih ada kotoran yang belum di-flush, belum disiram. Bayangkan. Nah, apakah itu hanya terjadi pada zaman Israel? Bagaimana mereka melakukannya? Coba kita lihat gambar yang satu ini. Nah, mereka gali lubang, setelah mereka buang hajat di situ, dia timbun. Di zaman modern pun, yaitu kaum hipis yang suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tetap melakukan hal yang sama, karena tidak ada toilet, tidak ada tempat untuk buang air. Ketika saya bersama istri dalam perjalanan di Kanada, kami pernah melakukan hal yang hampir sama, karena tidak ada toilet. Kami hanya disediakan satu tempat yang ada lubangnya, tetapi betul-betul itu toilet yang toilet darurat. Tetapi setelah kami melakukan apa yang menjadi tugas kami membuang hajat, maka disinfektan itu disiramkan di atas tempat itu. Nah, di zaman modern orang yang suka bertualang pun perlu belajar buang air secara higienis. Yang kedua tentu adalah cuci tangan. Lihat Yesaya 1 ayat 16, basuhlah dirimu dan jadikan dirimu bersih. Singkirkan perbuatan-perbuatan jahatmu dari pandanganku. Berhentilah dari melakukan yang jahat. Ternyata ketika kita tidak mencuci tangan, apalagi mencuci tangan pakai air yang mengalir, mencuci tangan pakai sabun, maka ada kemungkinan virus itu menempel kepada kita dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin saja kita menggosok mata kita, ngucek mata kita, mungkin ngambil makanan, masukkan ke mulut kita, maka itu jelas berbahaya. Apalagi kalau kita juga penjual makanan dan minuman, maka bukan hanya membahayakan diri kita, tetapi juga membahayakan orang lain. Dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan dengan social distancing. Amsal 27 ayat 12. Orang yang bijaksana melihat bahaya, lalu bersembunyi, tetapi orang naif melewatinya, lalu kena hukuman. Lihat, perhatikan gambar yang satu ini. Apa yang menarik di sini? Lihat hampir semua, boleh dikatakan semua yang tertangkap kamera ini memakai masker. Tetapi perhatikan cewek berambut pirang yang ada di sebelah kanan bawah itu. Dia
tampaknya tidak memakai masker, maskernya dilorotkan. Bukankah itu membahayakan bagi dirinya sendiri? Bahkan di lift pun, itu ruangan yang sangat tertutup di mana logam katanya, itu kalau di logam, di stainless steel, itu virus gampang nempel, maka ada tanda-tanda, dan kalau itu kapasitas untuk 6 orang, ya kita isi untuk 6 orang, liftnya kecil untuk 4 orang, ya kita isi 4 orang, bahkan ada lift yang sangat kecil, yang isinya hanya untuk 2 orang, ya kita isi dengan 2 orang. Tetapi bagi kita yang sehat, kita bisa lewat tangga seperti jemaat, bisa lewat tangga, naik ke lantai 2 untuk beribadah. Tetapi lihat di kala pandemi seperti ini, ternyata fashion designer itu punya rancangan yang unik-unik. Perhatikan, ada fashion designer dari Republik Rakyat Tiongkok yang meluncurkan rancangan baju untuk mencegah virus corona. Coba lihat bentuknya seperti ini, unik. Dan ketika saya baca katanya itu terbuat dari sebagian dari fiberglass dengan pengaman yang ketat, ada semacam ventilator, ada semacam ini alat putar supaya sirkulasi udara di dalam tidak sumpek. Tetapi lihat, bukankah ini betul-betul lebih ketat daripada tenaga kesehatan yang memakai APD lengkap sekalipun. Yang ketiga, kalau sudah terinfeksi, memang kita harus dikarantina. Bahkan ada jemaat saya yang harus berangkat ke luar negeri, dia harus karantina selama 2 minggu dengan biaya sendiri sebelum dia bisa ikut kuliah. Lihat Imamat 13 ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Pada zaman itu, apa sih yang najis itu? Yaitu orang yang kena kusta. Dia bahkan harus nyingkir supaya tidak tertular atau menulari orang lain lagi. Lihat, Tom Hanks dan istri pun mengisolasi diri. Kita lihat juga banyak artis-artis di tanah air yang terpapar COVID dan mereka tidak malu-malu ungkapkan itu di media sosial. Itu justru perbuatan yang mulia, mereka pasang di Instagramnya. Mengapa? Karena dengan mengumumkan seperti itu, mereka berkata, jangan temui kami sedang isolasi mandiri, kami sedang dirawat di rumah sakit. Karena justru ketika kita tidak mau mengaku, maka bisa saja ketika kami bertemu dengan banyak orang, kami bisa membuat orang lain, orang banyak, bahkan keluarga itu terpapar. Yang berikutnya, orang yang terkena memang harus menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak. Di dalam Imamat 13 ayat 45 dikatakan begini, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Tujuannya apa? Ketika dia berjalan-jalan di tempat umum, ketika ada orang lewat dari jauh pun sudah tahu, dan kita menghindar. Sikon saat ini memang sungguh tidak menentu. Sehingga Renat Kalsali berkata di dalam salah satu bukunya akan mengalami disrupsi, dan sekarang inilah yang kita alami. Mengapa? Bahkan teman saya ada yang berkata begini, ini virus corona ini kok bisa seperti jackpot ya. Saya yang tinggal di rumah terus bisa terkena, tetapi pasangan yang terus ke kantor, work from office, kemudian meeting di sana di sini malah tidak terkena. Nah, bukan berarti Tuhan memilih siapa yang kena, siapa yang tidak, tetapi karena ini virus bisa ada di mana-mana, bahkan varian Delta ini katanya kalau kita berpapasan saja dan dua-duanya tidak pakai masker, kita bisa terpapar dalam hitungan bukan hanya menit, tapi dalam hitungan detik. Dulu juga sempat diperdebatkan apakah penularan itu hanya lewat droplets atau lewat muncratan air yang keluar dari mulut kita saat kita bicara, dari hidung. Tetapi ternyata juga bisa airborne, artinya menular lewat udara. Dan itulah yang berbahaya bagi kita. Itu sebabnya kita serahkan kepada para ahli yang sedang meneliti ini. Dan terus-menerus mengembangkan, bukan hanya vaksin yang terus-menerus digencarkan, tetapi juga obat-obatan yang dibuat kalau bisa semakin murah. Karena jujur saja kita tahu temui di lapangan sekarang, obat-obat bukan hanya untuk COVID, tetapi yang untuk melawan virus itu harganya sudah melonjak gila-gilaan dan belum tentu ada
Sehingga lihat masyarakat sampai milih berbagai cara, apakah itu pengobatan tradisional, apakah herbal, untuk menjaga diri tetap imun. Lihat, di rumah sakit pun diadakan ruang isolasi virus corona, supaya mereka tidak menulari orang-orang lain. Nah, apakah ini diadakan di asrama-asrama, di hotel-hotel tertentu? Tujuannya adalah melindungi supaya mereka yang terpapar, baik dengan gejala atau tanpa gejala atau OTG, supaya tidak meracuni orang lain. Yang kedua, pertolongan pertama dan utama. Di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lihat, ketika kita dilahirkan dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus, Yesus itu dilahirkan, bisa untuk menebus setiap kita yang punya dosa. Jadi artinya yang bisa menebus kita yang berdosa adalah orang yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat berikutnya. Antivirus terbaik itu adalah Yesus. Antivirus terhadap dosa itu adalah Yesus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan vaksin virus dosa adalah darah Kristus. Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa di atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sehingga dikatakan apa? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? What can make me whole again? Apa yang bisa membasuh dosa saya? Apa yang bisa membuat kami utuh kembali? Yaitu dengan darah Kristus. Yang menarik adalah salah satu cara pengobatan supaya orang yang terpapar virus corona itu cepat sembuh adalah meningkatkan imun tubuh dengan convalescent, yaitu donor. Kita minta donor kepada orang yang sudah terkena COVID dan tidak divaksin, sehingga memiliki kekebalan tubuh tertentu, maka diambil convalescentnya itu dan kemudian disuntikkan kepada pasien supaya bisa cepat sembuh. Nah, sekarang ini katanya kekurangan convalescent, kantong-kantongnya itu plasma convalescent itu kosong di PMI. Sehingga ada persekutuan pendonor darah khusus penderita COVID yang sudah sembuh, dihimbau supaya bisa menyumbangkan darahnya atau plasma convalescentnya. Mari kita lihat yang ketiga. Cara menghentikan virus mematikan dimulai dari diri sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak manusia, anak Allah, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah selidiki diri sendiri. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ada istilah circle of influence. Semakin kita diakui ketokohan kita, follower kita baik di Instagram maupun di TikTok, di Facebook, di Twitter, banyak sekali, maka lingkaran pengaruh kita itu semakin besar. Sehingga apa yang kita upload, apa yang kita unggah, itu bisa bermanfaat atau bisa berbahaya. Lihat, itu sebabnya mengapa saya di Instagram saya selalu mengupload kira-kira ada informasi apa yang penting. Baik itu misalnya
supaya ketika di saat seperti ini bisnis kita masih tetap bisa bertahan. Kalau kita mengalami PHK, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan? Karena saya bukan pakar di bidang itu, maka saya undang para pakar itu bisa IG Live dengan saya. Nah, baiklah kita memakai media sosial kita untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Karena ketika kita mengalami lockdown atau PPKM seperti saat ini, maka usaha-usaha banyak yang sepi, bahkan banyak yang bangkrut. Saat kita bisa memberdayakan masyarakat dengan ilmu, dengan kepakaran kita, mengapa kita tidak berbagi? Sebaliknya, karena dikatakan gini, kita bisa menyelamatkan semua orang yang mendengar kita, membaca medsos kita. Mengapa kita tidak melakukannya? Sebaliknya, jangan menyebarkan hoaks. Saya masih ingat ada seorang yang berkata begini, hoaks itu sebenarnya ditulis orang yang cerdas, tetapi hatinya culas. Tetapi disebarkan oleh orang yang baik hati, tetapi bodoh atau naif. Mengapa? Karena tidak cek and recheck, kita langsung sebarkan. Maksudnya baik, ingin berbagi informasi. Tetapi ketika informasi yang kita bagikan, sebarkan itu justru mencelakakan orang lain, bukankah itu berbahaya? Jadi mari kita lihat gambarnya yang paling baik adalah kita menelaah diri kita sendiri. Ada tidak kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kita lakukan? Karena di mata Tuhan, kita itu seperti kena senter raksasa, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan firman Tuhan mengatakan ketika kita tidak mau mengaku dosa, dosa itu tetap tinggal. Tetapi ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, setelah kita melakukannya, kita bisa berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah ampuni. Dan kita juga tidak perlu menghakimi orang yang melakukannya. Karena dia bisa jadi, dia sudah minta ampun kepada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, di sini seringkali kita lihat kenali gejala awal terinfeksi virus corona dari hari ke hari. Di satu sisi ada orang yang sedikit flu, sedikit pilek, kita sudah khawatir. Tetapi ada yang sudah batuk berhari-hari kita abaikan dan ternyata ketika kita tes antigen, kita positif, saat PCR kita juga positif. Di satu sisi kita tidak boleh terlalu paranoid sehingga menurunkan imun tubuh kita. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh sembrono, yaitu melanggar protokol kesehatan. Saya percaya ketika kita sudah melakukan semua yang dianjurkan pemerintah, semua saran-saran dari dokter, maka saat kalaupun kita terpapar, biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan dan tenaga medis akan mengobati kita. Tetapi karena kalau kita terkena, karena kesembronoan kita, itulah yang seharusnya kita hentikan. Dan yang kedua adalah berhenti berbuat dosa. Yohanes 8 ayat 11, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan kecerobohan, keteledoran, mungkin kita ikut menyebarkan hoax, maka kita berhenti. Bukankah Yesus pun ketika diperhadapkan oleh seorang perempuan yang kedapatan berzina, dia berkata apa? Go and sin no more, pergilah dengan selamat, maksudnya dosamu saya ampuni, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Mari kita lihat gambarnya seperti ini, jangan lagi kita menyebarkan virus ini. Jangan membawa dosa atau virus ke rumah, sayangi keluarga. Saya sangat tersentuh ketika melihat sebuah iklan layanan driver online. Saat itu istrinya sedang hamil dan dia pulang ke rumah pakai pakaian hijaunya yang khas hijau hitam itu. Istrinya karena tahu suaminya sudah bekerja seharian di jalanan, mengantar orang, mengantar barang, mengantar makanan, merasa perlu untuk membantu mencucikan jaket suaminya. Tetapi suaminya tidak mau, langsung membawa jaket itu ke belakang dan mencucinya sendiri. Rupanya dia tidak ingin virus yang dia bawa dari luar itu menular kepada istrinya. Oleh sebab itu tadi saya bertemu dengan seorang sahabat dan saya berkata, kamu sering keluar kota, hati-hati supaya kamu juga tidak membawa virus pulang ke rumah, tolong juga kasihi istri dan anakmu. Dan yang ketiga, jika kita menerima Yesus, kita bukan hanya bisa bertahan hidup, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lihat Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya,
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, rupanya ada bagian yang paling penting, ada yang bagian yang paling utama, yaitu apa? Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting sekali. Mengapa? Karena pemazmur katakan di dalam hidup kita ini, usia rata-rata kita menurut pemazmur itu 70, kalau kuat 80 tahun. Dan saya pernah membaca satu survei, satu penelitian, bahwa span of life, tingkat hidup manusia zaman sekarang ini sekitar 71 tahun. Artinya kalau kita sudah diberi umur 71 tahun itu cukup. Tetapi kalau diberi bonus oleh Tuhan, biarlah kita melakukannya untuk kebaikan. Lihat saat ini ketika dunia itu sedang dilanda oleh virus ini, maka yang paling penting adalah bahwa kita benar-benar jangan parno, sangat ketakutan, tetapi kita betul-betul harus menjaga diri. Karena lihat ada negara-negara tertentu yang karena event-event tertentu, ada sekelompok orang yang memaksakan kehendak agar acara-acara akbar, terutama olahraga itu tetap dijalankan. Dan kita tahu akibatnya setelah acara itu selesai, virus corona merebak kembali. Pada awal 2020 yang lalu, saya bersama keluarga sempat ke Jepang tanpa tahu bahwa virus itu sebetulnya sudah menyebar ke seluruh dunia. Bukankah virus itu disebut COVID-19, Coronavirus Disease, tahun 19, berarti 2019 akhir itu. Mungkin November, Desember itu sudah mulai ada, dan saya percaya itu pun bukan hanya lokalisir, tapi sudah menyebar kemana-mana. Tetapi waktu saya berada di Jepang di awal Januari 2020, saya belum melihat banyak orang pakai masker. Memang ada 1-2 yang pakai masker. Dan ketika saya ngobrol dengan istri saya rasa mereka mungkin jaga kesehatan, atau mereka mungkin sedang flu. Masih tidak ada di dalam benak saya bahwa sebetulnya virus corona itu sudah merebak. Baru ketika kami kembali ke Indonesia, ternyata betul virus corona itu mulai merebak di Indonesia dan semua negara mengalami lockdown atau bahkan PPKM di dalam tingkat yang lebih kecil dengan munculnya kampung-kampung tangguh. Nah, mengapa kita harus menjaga yang kekal itu? Karena hidup kita di dunia ini sementara. Mari kita lihat, ada yang berkata the clock is ticking. The clock is ticking. Jadi waktu itu terus berjalan tanpa sadar, tiba-tiba saja kita sudah kehabisan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Kita tidak boleh sembrono, menyembronokan diri kita, menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin agar kita tetap bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Tetapi jika pada saatnya nanti Tuhan memang panggil kita, artinya kita sudah melakukan yang terbaik dan di dalam benak kita meskipun belum sempurna, pekerjaan kita telah selesai. Mari kita lihat konklusinya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bukan kita sendiri yang menang, tetapi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan kita itu lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Terjemahan lain berkata kita lebih dari penakluk. Karena saat kita bisa menang, kita bisa kalah. Misalnya di dalam pertandingan sepak bola, pertandingan basket, sampai catur sekalipun. Kita bisa menang, kita bisa kalah. Tetapi di sini dikatakan kita lebih dari penakluk. Ketika kita sudah berhasil menaklukkan satu wilayah, berarti wilayah itu berada di dalam kendali kita. Saat kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak berdosa, tidak melanggar kesalahan,
dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kita mempertahankan itu. Karena seringkali merebut meskipun berat, itu lebih gampang daripada mempertahankannya. Oleh sebab itu ketika kita diberi kesehatan oleh Tuhan, baiklah kita mempertahankannya dengan baik. Saya ngobrol dengan beberapa orang hari-hari ini, kita memang bingung. Kadang-kadang kita khawatir untuk datang ke gereja yang 1 jam, tetapi tidak khawatir untuk pergi ke tempat-tempat keramaian, itu supermarket, mall, tempat nge-gym, tempat hiburan, tempat kafe, makan berjam-jam, bisa setengah hari, bisa seharian. Dan kita nggak tahu kapan kita bisa tertular itu. Oleh sebab itu, seperti himbauan pemerintah, juga para dokter yang paling utama adalah menjaga diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah melakukan itu, apa yang terjadi? Mari kita lihat beberapa negara yang sudah mulai bisa mengendalikan virusnya, mereka sudah mengalami herd immunity atau kekebalan kelompok itu. Mereka bisa mengatakan begini, I am a human, I am not a virus. Jadi mereka merasa bahwa kita manusia itu punya intelektual, punya akal budi yang jauh melampaui virus. Kita memang makhluk ciptaan yang tertinggi. Mengapa? Seringkali kita dikatakan bahwa the supreme being, karena ketika Tuhan menciptakan bumi beserta seluruh isinya, dia hanya, he has just spoken the word, dia hanya mengatakan firman, terjadilah, maka terjadi. Terjadilah terang, terjadilah gelap. Ketika menciptakan tanaman dan binatang, dia bilang terjadi, maka terjadi, dan berganti hari. Terjadilah siang, terjadilah malam. Tetapi ingat ketika dia menciptakan manusia, ya turun rela mengotori tangannya, membuat kita dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafasnya itu. Sehingga debu dan tanah yang mati itu menjadi hidup. Bukankah itu diperlukan pekerjaan ekstra? Ketika kita dibuat pun sudah diperlakukan sebagai masterpiece, sebagai ciptaan yang utama. Mengapa kita tidak bertindak, bersikap, dan perilaku sebagai makhluk yang utama itu? Dan ketika kita berkata bahwa I am a human, I am not a virus, di sini dikatakan apa? Victory over virus. Kita bisa menang melawan virus. Bukankah sekarang itu simbol 3 jari itu merebak di mana-mana, termasuk para demonstran di Myanmar, tetapi juga kalau pakai 2 jari itu artinya juga victory, singkatan dari huruf V artinya menang melawan virus. Dan lihat, ketika kita melakukan segala upaya dengan pertolongan Tuhan, terus-menerus diingatkan oleh Roh Kudus, ketika kita menang, kita mengalami kegembiraan yang luar biasa. Karena kita menang bukan karena kepandaian kita sendiri, tetapi karena hikmat dari Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus. Mari kita lihat, awal mula virus itu katanya terjadi di Wuhan dan menyebar ke seluruh dunia. Dan saat itu beritanya, waduh ada yang bilang dari kelelawar, ada virus yang dipakai untuk senjata perang kimia atau perang biologi yang gagal, kemudian bocor dan menyebar keluar, menular penduduk Wuhan, akhirnya seluruh China dan seluruh dunia. Tetapi lihat ketika mereka berhasil mengendalikannya, saat wisuda ada 11.000 wisudawan di Central China Normal University, mereka dalam jumlah sebesar ini sampai tidak cukup di kampus, mereka pakai stadion, mereka kumpul seperti ini, tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Ternyata mereka bisa melakukannya. Bukankah itu juga kerinduan kita semua ketika nanti kita bisa terlepas? Lebih tepatnya bukan terlepas, tetapi sudah mencapai herd immunity. Dan presiden kita sudah meningkatkan bahwa imunisasi, vaksinasi dari 1 juta per bulan menjadi 2 juta per bulan. Kalau sampai 2 juta per bulan, berarti 1 tahun itu 24 juta per bulan itu umat Indonesia bisa divaksinasi. Dan mari kita lihat gambar berikutnya, begitu sukacita wajah-wajah wisudawan itu. Kita yang sekarang di Indonesia kena PPKM sehingga PTM, pembelajaran tatap muka itu ditunda, maka ini hanya semacam mimpi bagi kita. Tetapi bukankah ketika kita berusaha, kita mau sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan,
bukan jadi ini hanya sekedar mimpi, tetapi bisa mimpi menjadi kenyataan. Dan saya juga rindu menyapa jemaat, biasanya kita bisa bertatap muka, bukan? Tetapi karena pandemi ini sudah bertahun-tahun kita tidak bisa berjumpa, saat ini berjumpa pun kita bisa lewat Zoom. Tetapi alangkah indahnya ketika nanti ada ibadah on-site kembali, kita bisa bertatap muka, berfellowship dengan hangat, tanpa melanggar protokol kesehatan. Saya berdoa kiranya jemaat BBI Maranatha ini juga bisa diberkati Tuhan, terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri akan berkati gembala di tempat ini Tuhan, seluruh pengurusnya, ketika mereka mengadakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan. Biarlah Tuhan sendiri juga melindungi setiap pelayan Tuhan. Apakah itu WL, singer, pemain musik, dan semua yang bertugas, Tuhan sendiri akan jagai. Terima kasih Bapak. Berkati juga Pak Gembala yang dengan segala hikmat, upaya, dan kebijaksanaan mengupayakan ada ibadah itu tetap ada, meskipun lewat streaming melalui YouTube. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri sama-sama dan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu. Diberikan kepadamu kesehatan dan kekuatan, supaya engkau hidup dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Usiamu dibuat panjang oleh Tuhan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Diberkati pekerjaanmu. Apa yang kau usahakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu. Setiap doa, kerinduan, dan isi hatimu didengar dan dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera memenuhi hati dan pikiranmu dengan damai dan sukacita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku